Kenapa harus pedi? Maaf ya, ganggu lagi dong. Justru saya ini buat diganggu gitu. Memegang market paling besar. Lu rekam, lu catat ini semua. Jadi kalau nanti lu ngambil pedi tidak dapet tuh, lu tuntut naik, oke? Hai buddy, ketemu lagi sama kita di Divers Talk dengan gue Firman. Abi, Maika. Mantap, kami masih bertiga di sini. Kali ini kita agak-agak kasih edukasi lah, wawasan, lebih tepatnya wawasan. Ini segmen tentang wawasan lah. Bahwa kemarin kita di episode sebelumnya kita sudah pernah ngebahas soal industri. Nah, industri kan salah satu terkaitnya dengan agensi selam. Kita akan undang narasumber-narasumber kita yang memang bisa mewakili agensi untuk bisa berbicara lebih banyak atau bisa memberikan banyak informasi tentang agensi tersebut. Dan pasti bukan kaleng-kaleng orang yang kita undang untuk bisa speak atau bicara tentang agensi selam. Dan kali ini kita juga masih dengan narasumber yang sama dan nggak perlu lagi dijelaskan dari agensi mana mereka, coba aja lihat sendiri. Ada. Ya, kita dari Pedi sekarang akan ngebahas soal, bukan ngebahas sih sebenarnya, ini lebih ke agar teman-teman semua punya banyak wawasan tentang agensi selam. Ya kan, banyak yang nanya bedanya A, B, C apa. Udah, gak usah banyak, gak usah di compare, tapi lebih baik kalian tahu, lu tahu bahwa agensi ini seperti ini, agensi ini seperti ini, dan segala macam, gitu ya. Nah, ini Om Abi ini kebetulan staffnya Pedi. Apa jabatan lu? industri consultant. Industri konsultan dari untuk Indonesia ya, untuk Indonesia, Pedi. Dan Om Mike ini dia cost director Pedi, ya, terus juga pemilik dev center Pedi yang levelnya sudah 5 star ya, 5 star IDC, gitu. Jadi itu udah kalau misalnya ibaratnya hotel tuh udah bintang 5 bro, bintang 5. Bintang 5 Plus tuh, ada plus-plusnya ya kan. Jadi ya kalau plus-plusnya kayak apa nanti lu tanya langsung aja sama mereka ya. Oke. Jadi gini Om, kalau Pedi sih semua orang udah tahu. Udah tahu lah, Pedi itu yang memang kalau menurut gua pribadi Pedi itu yang megang brandingnya diving lah ya. Brand image-nya sudah dapat lah Pedi. Tapi juga masih banyak loh diver atau misalnya orang yang belum masuk ke diving masih tahu banyak hal tentang agensi. Nah, jadi mungkin gue mulai dari Om Abi dulu. Ya, secara global dulu nih, Om ya. Secara global dulu. Jadi mungkin Om Abi bisa cerita ke teman-teman diving dan ke lu juga yang nonton channel ini ya. Simpel aja pertanyaan. Pedi itu seperti apa sih, atau apa sih Pedi itu? Nah, lo mungkin bisa jelas juga dari tahunnya kali berdirinya kan, bla bla blanya lah gitu. Itu yang gua kayaknya. Panjang kayaknya nih. Panjang soalnya, tapi yang jelas Pedi sih sendiri organisasinya, agensinya sudah 50 tahun lebih. 50 tahun lebih. Singkatan dari Professional Association of Diving Instructor. Sebetulnya sih bukan murni asosiasi, tapi ini adalah organisasi yang mencari keuntungan. Ya. Dia menyiapkan materi latihan dari level pemula sampai level profesional. Ada tech divingnya juga ada, kemudian free divingnya juga ada. Nah, ada mermaid kan? Dia mau mermaid. Mermaid. Kekuatan Pedi sih kalau saya lihat itu adalah di awal itu memang melihat bahwa kalau kita bicara sebelumnya kita ngomong industri gitu ya. Melihat bahwa ini ada kebutuhan, gitu, ada demand, ada pasarnya untuk pelatihan diving, tapi yang tidak dimonopoli khusus untuk orang-orang yang super fit, gitu.
Karena kalau kita lihat sejarahnya balik dulu awal, diving itu kan awalnya militer, dari militer. Nah, sedangkan banyak orang yang mau melakukan setelah ada aqualang di Bandung sama Jacques Cousteau itu membuka lah sebetulnya diving ini untuk bisa dipelajari oleh pasar yang lebih besar. Nah di sini saya lihat Freddy melihat bahwa ada pasar untuk training yang bisa mengcover semua umur, laki dan perempuan. Nah, kemudian kebetulan pada saat itu pendirinya itu 2 orang yang foundernya 2 orang yang seimbang. Itu 1 orang itu adalah sales dari diving equipment. Yang 1 orang lagi itu kalau nggak salah dia itu instruktur atau pengajar renang. Jadi menyeimbangkan antara bisnis sama bagaimana kita menciptakan materi pelatihan yang sesuai gitu ya, yang terukur dan seterusnya. Nah, awalnya dari situ dan berkembang. Dan kita mesti lihat bahwa kalau mau melihat satu organisasi itu berkembang, tentunya kan harus ada pemasukan. Ya. Jadi kalau melihat tuh betul dari kacamata bisnis. Ya. Gimana caranya untuk bisa sustainable lah. Kalau kita ingat ya episode pertama kita ngobrol, memastikan ini bisa sustainable, bisa jalan terus. Nah itu yang terjadi gitu ya, yang ada kemudian berkembang sampai ya akhirnya berkembang di banyak negara, membernya juga sudah ratusan ribu, ya, dibilang total sertifikasi juga sudah jutaan yang keluar gitu, yang disertifikasi orang. Sampai satu momen di mana kita sendiri sudah tahu bahwa logo ini ya itu sangat dijaga. Yeah. Pastikan tidak bisa sembarangan dipergunakan orang. Nah, ada terjadi nih orang datang bilang saya mau belajar diving itu bukan saya mau belajar diving. Saya mau PEDI. Jadi sudah disamaratakan gitu diving ya itu mau PEDI. Yeah. Saya mau ambil PEDI saya, bukan datang saya mau ambil mau belajar diving. Yeah. Nah, kekuatan yang paling besar sebetulnya adalah branding, marketing. Jadi walaupun pada saat pandemi tetap spending untuk melakukan promosi, tetap untuk menjaga gitu supaya jangan sampai pandemi hilang orang juga lupa gitu ya mengenai diving. Karena logonya begitu kuat dan PEDI itu promosinya juga lebih banyak selain diving PEDI brand PEDI-nya, tapi dia juga mempromosikan diving as an activity-nya, lifestyle dan seterusnya. Jadi bisa saya bilang sih nggak heran gitu kalau memang mereka menguasai pasar besar, karena perencanaan bisnisnya udah jelas clear. Jadi tahu marketingnya kuat. Sorry gue potong. Jadi ini kalau tadi lu bilang kayak tadi, gue mau PEDI nih, bukan mau belajar divingnya. Mungkin ini sama kayak ini ya. Gue mau aqua dong. Padahal dikasih air putih apapun gue minum. Tapi karena sudah brand image sudah dapat bahwa kalau lu mau minum air putih itu aqua, ya udah itu kayak gitu ya. Betul. Berarti sebenarnya udah kuat banget sih memang. Jadi ya seperti yang gue bilang tadi awal, ya memang yang mungkin yang yang udah bisa dapetin brand image ya PEDI gitu ya. Dan satu hal sih untuk menjaga kualitas tentunya, kita masih memperlakukan yang namanya Michael adalah course director. Michael bisa melakukan pelatihan instruktur conduct, course instructor-nya, instructor development course gitu. Tapi pada saat ujinya, yang uji itu PEDI. Jadi ada instructor examiner yang benar-benar dikirim oleh PEDI dan ditunjuk oleh PEDI. Dari PEDI. Nggak ada. Jadi nggak ada tuh orang yang dia kenal apa segala macam sebagai siapong kalikong atau mungkin instruktur yang ngajar, instruktur yang sertifikat, nggak ada. Nah kalau misalnya CD-nya request, gue mau nanti kandidat gue si A ya, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, itu untuk menjaga kualitasnya ya. Oke. PEDI itu satu. Ya. Jadi untuk bisa menjaga supaya betul-betul kualitas terjamin. Karena yang ngajar A, yang uji B. Nah ini nggak ada komunikasi sama sekali. Kemudian yang kedua, quality assurance. Quality assurance QA. Kayaknya sampai sekarang juga kita masih konsisten untuk mengirimkan kuesioner ke student untuk ngecek apakah open water
A B C D ini dijalankan nggak? Dicek maksimum kedalaman berapa dan sebagainya. Memang tidak semua orang mau menjawab, memberikan informasi balik. Tapi tetap aja gitu, saya kadang-kadang masih sering mendapatkan bantuan gitu ya untuk menghubungi seseorang member gitu yang kebetulan nggak bisa bahasa Inggris untuk menjelaskan bahwa dia dalam status dipertanyakan gitu karena ketemu nih ada dosanya ketahuan gitu. Nah itu dicek dan itu saya rasa sampai sekarang kita masih konsisten menerapkan itu karena apa? 2 poin itu untuk menjamin betul-betul standar terjaga. Nah, standar terjaga karena kita tahu ya, saya nggak setuju gitu, tapi orang banyak bilang aturan itu dibuat untuk dilanggar. Buat saya omong kosong. Aturan dibuat untuk diikuti, ada alasannya kenapa. Kan? Yang satu, yang kedua, ya sebagai instruktur tahulah mungkin kalau kita mau ngaku dosa gitu, pasti ada momen di mana kita ini cutting corner lah gitu ya. Dengan apapun alasannya kita bisa bilang bahwa saya kan experience, saya tahu saya melakukan inilah daripada ini, standarnya minta ini, saya melakukan ini. Saya yakin semua instruktur udah pernah melakukan itu. Sengaja atau nggak sengaja lah. Tapi kan itu bukan hal yang harus dilakukan terus-menerus atau yang bisa dilakukan terus-menerus. Nah ini nanti bisa ketahuan tuh dengan kuesioner itu. Nah ini yang mesti dijaga supaya memastikan bahwa ya kualitasnya tetap terjaga. Oke. Nah terus kalau misalnya ini ada apa sih, banyak orang ngomong bahwa PD itu relatif lebih mahal. Sedangkan mahal itu relatif kan gitu ya. Iya nih kalau PD itu relatif mahal man gitu. Ya gue bilang mahal itu kan relatif ya kan. Nah, andaikan setuju bahwa itu memang PD mahal, kenapa bisa mahal? Oke. Gue setuju sama lu bilang mahal itu relatif. Harga untuk satu orang itu akan berbeda oleh orang lain. Betul. Tapi gini, di episode 1 juga kita udah bicara untuk yang namanya safety, yang namanya comfort itu ada harga. Nah, kita mau nginep di hotel bintang 5, kita mendapatkan comfort dan safety-nya berbeda dengan kalau misalnya kita nginep di hotel non bintang yang nggak jelas. Itu udah poin. Jadi kita udah tahu apa yang kita mesti keluarkan, apa yang kita akan dapatkan. Nah, untuk bisa menjamin bahwa harga ini sesuai, itu jadi memastikan standar itu dipenuhi terus. Nah, ada satu poin sih yang dulu kadang-kadang kita suka bercanda gitu ya sama beberapa teman yang lain. Agak-agak ngenyek sih, tapi ya bodo amat lah ya. Boleh lo ngomong. Boleh. Artinya, ya lu kalau mau murah, lu beli aja bola 1, lu main tuh sama 11 atau 22 orang. Kan? Kasarnya begitu. Atau ada lagi yang suka ngomong, you pay peanuts, you get monkey. Kan? Nah, jadi memang untuk bisa mendapatkan quality pasti ada harga yang mesti dibayar. Jadi artinya kita anggap aja bahwa PD itu memang lebih mahal dibanding yang lain. Tapi yang perlu tahu bro dari penjelasannya adalah ada harga, ada barang. Jadi mungkin artinya dengan harga seperti itu ya relatif mahal gitu ya. Tapi PD sendiri aware dengan konsumernya gitu ya. Jadi apapun kebutuhannya, supervisinya segala macam itu berjalan terus. Betul. Jadi itu sebagai feedback dari lu bayar, lu kasih lu service. Betul. Paket yang mereka terima, materi dan segala macam selalu diupdate. Nah, jadi ya Michael juga ngerasa lah gitu ya sebagai instructor gitu. Version tahun berapa nih yang kita mesti pakai gitu. Itu harus pakai version yang terakhir itu selalu gitu. Dan pasti ada perbaikan-perbaikan. Jadi selalu ada updating.
itu kan juga ada tim tersendiri yang melihat gitu materi. Diving ini kan sangat dinamis ya. Yeah. Diving ini sangat dinamis. Jadi industri ini harus juga bisa melihat kondisinya seperti apa dan apa yang harus dirubah. Ya kan? Nah, itu kan sesuatu yang juga tidak murah. Itu yang terjadi gitu. Jadi updating material, updating standar, updating segala macam lah selalu coba dibuat supaya ya konsumen itu akan mendapatkan kualitas terbaik gitu ya, materi yang paling terupdate. Oke. Nah, sekarang ke Omek nih. Gue nih bukan diver nih gitu. Terus gue pengen punya sertifikasi selam. Oke. Terus gue nanya sama lu, kenapa gue harus memilih PEDI? Karena PEDI memang yang terbaik. Waduh, simpel banget ya. Selesai udah semua. Oh gitu ya? Oh yaudah, gue bayar. Kan? Wah ini terlalu simpel nih, kurang nih kan. Gak ada pilihan ya. Oke. Jadi ya kalau misalnya, tapi memang itu mungkin cara terbaik ya. Karena kan gue juga banyak ngeliat orang ya. Misalnya ketemu agensi A, B, C gitu ya. Ya kenapa nggak ini nih? Udah lu sini aja. Karena kami itu begini. Wah panjang lebar, belum tentu jadi. Tapi kalau jawabnya, emang kenapa saya memilih PEDI? Karena itu yang terbaik. Selesai ya, cash close ya. Iya, betul ya. Habis. Oke. Yang problemnya lagi adalah, lo tanya sama gue. Iya. Gue cuma PEDI doang kan. Benar-benar. Nah, kalau misalnya selain lu pernah ikut posing nggak sih dulu? Pernah ya? Di open water ya. A1 gue posing. A2 gue posing juga. A3 posing juga. Tapi habis itu advance. Jadi rescue dive master dan lain-lain udah jadi. Oke. Nah ini coba gue pengen sedikit kasih ini aja ya, sedikit kasih bumbu-bumbu aja dulu deh. Ini kan ada orang PEDI nih, kan ada staff PEDI nih, dan lo ada member PEDI kan gitu ya. Kalau misalnya gue tantang lo Mike, lu komplain ke PEDI apa yang kurang, lu bakal ngomong apa? Komabi. Komplain apa yang kurang? Ya, kan lu bayar nih, gue sebagai member, gue bayar Dev Center member sih, gue bayar instruktur. Ada komplainan apa yang bisa lu sampaikan ke PEDI-nya? Sampai saat ini sih semua kebutuhan gue terpenuhi. Berarti lo happy? Happy. Dan banyak orang bilang annual membership instructor dan Dev Center di antara yang lain PEDI paling tinggi, paling mahal. Kan gitu ya? Betul. Dan lu merasa worth it? Worth it banget. Berarti masalah selesai dong? Selesai. Jadi kapan lo tanya? Iya. Sekarang ada diskon. Ada diskon gitu, ada promo. Enggak, ada diskon ini kan COVID. Oh, ya. Tapi gini, semua kebutuhan yang tidak terpikirkan oleh Dev Center ya. Itu dipikirin, tapi Contohnya pada saat kita kemarin pandemi 2020 ya. Awal dari 2020 sampai habis 2020. Iya. Itu gue nggak, kalau misalnya gue ngobrol-ngobrol dengan agensi lain gitu ya, dari situ PEDI dia memberikan webinar ya, webinar aja tuh ya, webinarnya 30-40 lebih itu ya. 30-40 apa nih? Webinar. Oh maksudnya jumlah webinar ya? Oke. Dari yang cara mengingatkan customer relation gitu ya, jangan sampai putus, kemudian CHSE gitu ya, new protokol, skill baru gitu ya. Itu terus diingatkan ke member. Dan kalau misalnya untuk yang PEDI Centernya, diberikan kemudahan gitu ya. Mau di settlementnya ada yang member yang mau di settlement kayak mau dibayar langsung tapi ada biaya promonya gitu ya. Itu. Jadi di masa saat pandemi ini gue belajar banget dengan wah ini emang iya kita diperhatikan benar mengenai membernya gitu ya. Membernya diperhatiin, benar-benar diperhatiin. Itu yang nggak gue lihat ya, di tempat yang lain. Ini masa pandemi. Sebelum masa pandemi ada bisnis academy. Wah, bisnis academy itu belajar cara
running data center atau secara data center atau secara mandiri gitu ada juga ya, perorangan gitu misalnya. Business Academy itu setahun kali ya, setahun sekali. Tahun kali beda-beda. Kalau kita ikut yang tahun 2019 dengan 2018 beda ceritanya gitu. Ceritanya beda gitu. Disesuaikan sama kondisi pasar, kondisi pada saat itu. Contohnya Jakarta waktu itu, Business Academy-nya dengan Urban City ya, ceritanya Urban City. Pasar Jakarta besar. Tapi gue pernah ikut juga yang di Bali, marketing Chinese ya, Chinese marketing. Nah, lain itu cerita itu. Nah, tapi kita mendapatkan suatu tambahan ilmu terus-terusan gitu ya, yang untuk diterapkan di data center. Jadi, kalau benefit gue secara data center nih ya, pada saat itu gue pernah kita pernah yang kerjasama dengan sosial media gitu ya, personal. Terus berhenti. Banyak center yang misalnya web developernya cabut gitu ya. Bingung nih, website gue gimana nih caranya nih gitu. Kita mau ngupdate A, mau ngupdate B, tidak update dong gitu ya. Kemudahan yang dapat pada saat itu adalah, Pedi, tolongin dong gua, bisa ditulis nggak gini nih? Tenang, sini gua tulis, kelar. Benar sih. Gitu ya. Terus pada saat Business Academy, kita partner data center pasti mendapat satu konsultasi lebih daripada yang member biasa. Setelah selesai nih, terus ada one on one lagi nih yang data center gitu. Apa kebutuhannya, apa yang dibutuhkan, apa yang perlu dibantuin. Wah, itu sangat bermanfaat lagi dan harus dimanfaatkan. Gitu. Jangan berarti apa yang bisa dibutuhin? Nggak ada, cuma juga oh gue butuh ini, gue kurang ini, gue kurang itu. Dan si BD juga akan kasih suggest. Kayaknya di data center lo kurang ini ya, nih A B C D E F. Ya juga ya, bisa kalau kasih. Oke, gue support gitu. Nah, kayak gitu gitu. Jadi artinya PD juga memberikan waktu komunikasi yang memang lebih private ya. Jadi bukan sekedar kirim template. Gue butuh gini nih, dikirimin template aja. Orang suruh baca sendiri apa, tapi dia juga mau diajak diskusi ya. Betul ya, Om ya. Oke, jadi artinya berarti kalau misalnya PD Dev Center itu kan di Indonesia banyak ya. Banyak banget ya, apalagi Depro-nya. Apa dong, Om? Ya memang. Tugas lu ya kan, untuk maksudnya sebagai konsultan dan juga lu punya tanggung jawab bahwa lu juga sebagai penghubung yang bersama PD kan, everyday lu kerjanya dong. Betul, seharusnya gue sih nggak kerja tiap hari gitu. Ya gue cuma 2 hari seminggu, tapi ujung-ujungnya jadi tiap hari juga, iya. But anyway, gini. Kadang-kadang kita dealing sama orang Indonesia gitu kan. Orang Indonesia tuh suka sungkan. Jadi kontak gitu ya WhatsApp. Om Ali, tolong ini. Nanti berapa lama ada yang kontak? Om, maaf ya ganggu lagi. Justru saya ini buat diganggu gitu. Iya. Gitu ya. Terus, saya udah hubungin ini belum ada jawaban. Oke, boleh nggak tolong forward emailnya ke saya, nanti saya follow up. Nah, itu bagian saya untuk mensupport regional manager yang ada di sini. Memang semenjak pandemi kita berkurang gitu, timnya gitu ya. Jadi tadinya tuh kita ada regional manager yang handle semua Indonesia dan Timur. Ada namanya regional training consultant yang spesifik menjadi konsultan untuk semua materi pengajaran gitu ya, standar dan segala macam. Terus saya bagian dari consultant anak bawang lah make-up. Nah, tapi karena pandemi yang regional training consultant khusus buat Indonesia ini diadakan terus digabung dengan regional training consultant satu yang ngurusin beberapa kota beberapa negara di Asia. Ya tapi apa? Intinya ya kita tetap bantu, tetap support bantu support. Memang banyak dan ya cukup ini, tapi kan sistem sekarang semuanya masuk email, online dan segala macam jauh permudah lah gitu. Dan walaupun kita ini on the ground, saya di Jakarta sendirian, di Bali ya regional manager juga sendiri. Tapi kan kita di sini di kantor PD ada banyak staff yang siap bantu, kan? Jadi ya udah kita drop
email aja ke sana, drop email atau telepon atau apa. Kadang-kadang mereka juga bilang, oke, apa perlu saya hubungi sendiri nih membernya? Mereka bisa bahasa Inggrisnya orangnya, bisa, silakan dihubungi langsung. Ya, jadi tetap jalan lah gitu, support yang dibutuhkan seperti itu tetap jalan. Ya mantap. Jadi sebenarnya sih ini kalau dari gue pribadi ya, pertama kali gue masuk industri ini itu kerja di babysitter pedi, itu secara industri. Lalu masuk ke dev pro pertama gue itu adalah DMPD. Nah selanjutnya ke agensi lain karena sebenarnya bukan pilihan tapi itu tuntutan dari perusahaan. Oke. Jadi kalau memang dibilang starting awal gue pribadi, mungkin lu tahu kan kalau gue itu di agensi lain lah, gitu. Tapi gue juga kenal Pedi karena memang Pedi itu yang gue tahu secara industrinya ya, gitu. Jadi kalau menurut gue tuh gini, soal masalah worth it tidak worth it bayar pas segala macam kan balik lagi ke member ya. Kalau lu bayar tapi lu juga diam sungkan tanya segala macam ya lu terasa akan mahal. Tapi kalau memang lu niat bisnis, lu dengan bayar membership berarti kan lu punya hak untuk minta advokasi dari agensi ya, konsulting apa segala macam masalah di sini dan Pedi siap bantu di situ ya. Dan juga gue ngeliat bahwa dari semua agensi yang ada, ini gue objektif ya, karena semua orang juga tahu gue bukan orang Pedi loh. Jadi gue berusaha objektif karena gue aktif di 4 agensi gitu, pernah di Devpro di 4 agensi. Luar biasa ya, biasa di luar soalnya om, kan? Biasa di luar kan. Biasa di luar ya. Biasa di luar. Jadi memang kalau gue ngeliat nih, Pedi itu menangnya itu adalah memang mereka punya program-program yang yang rutin. Jadi ya namanya ada bisnis akademi dan segala macam bla 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 gitu. Jadi kalau membernya yang nggak ikut atau tidak ya itu salahnya dia tidak memanfaatkan fasilitas. Tapi ya gue kayak ngomong pakai bahasa Inggris tapi takut salah. You got what you pay, tahu kan? Gitulah. Ya gitu ya pokoknya itulah. You got what you pay ya. Jadi kalau memang lu bisa memanfaatkan itu ya lu akan bisa berkembang gitu. Jadi ya memang worth it lah gitu, balik lagi ke worth it ya. Nah sekarang kalau misalnya gue balik ke Mike nih. Kalau misalnya ada, itu kan course director ya, berarti kan conduct IDC. Sedangkan murid itu kan nggak cuma dari dev master nih. Iya dong, pasti ada instruktur yang sudah jadi instruktur di agensi lain. Pengalaman lo, Mike, kenapa mereka udah jadi instruktur di agensi lain, tapi juga mau ngambil PD? Kalau dari pengalaman yang terima, curhatan mereka apa sih sebenarnya? Gitu. Curhatan ya? Iya. Permintaan pasar. Permintaan pasar. Itu mostly ya, paling banyak ya. Permintaan itu. Jadi kalau gue pakai agensi lain, jualnya rada susah, dapatnya dikit. Gitu. Kalau pakai WD, dia pasti, gitu. Iya. Dengan fasilitas dengan semuanya dan brand PD yang udah buat tadi, gitu. Jadi paling banyak orang udah jadi instruktur lain, terus juga mau nambah atau crossing ke PD karena paling banyak alasannya demand-nya lebih banyak di PD. Yep. Berarti orang-orang ini bikin bisnis ya. Artinya mereka udah berasa bahwa gue megang agensi ini ya nggak tahu ya, entah dia memang kurang bergerak di marketingnya, entah gimana. Tapi yang pasti yang dia temuin di luar sana calon konsumennya adalah PD mintanya. Oke. Yang kedua apa? Selain itu? Kualitinya sendiri. Quality dari post directornya kah? Dev centernya kah? Pasti. Oh gitu ya? Salah nanya nih gue kan? Pasti terkait. Iya. Quality kalau dari udah lulus gitu ya? Iya. Dari lulus, wah gue ngerti di sana. Gitu. Dan bisa menjelaskan ke customer yang lain atau muridnya atau customer gitu ya. Oke. Banyak yang udah berbagai ini yang gue terima begitu ditanya mengenai teori aja gitu. Yeah. Nggak ngerti. Gimana lu menjelaskan ke murid? Gitu. Padahal levelnya udah instruktur. Instruktur. Gitu. Jadi pertanyaan dulu instruktur gimana caranya jadi instruktur ya? Gitu. Nah, banyak juga yang datang, wah, gue nggak terima lektur yang bagus nih. Coba gue di train. Oke, kita train. Gitu. Nah, tambah lagi nih.
Ini kadang-kadang ada sedikit apa ya? Kalau di gue pribadi sih pengalaman kok jadi seperti apa ya? Gue nggak bisa terlalu murni apakah gue jadi coach director atau trainer itu sesuatu yang tepat atau tidak. Karena kan pada prinsipnya kan jadi coach director adalah tugasnya salah satunya atau marketnya adalah menciptakan instruktur baru kan. Which is kalau kita bicara industri, berarti kan lu menciptakan kompetitor-kompetitor baru kan? Enggak, kalau gue enggak. Enggak ngeliatnya seperti itu? Enggak. Nah, ngeliatnya seperti apa jadinya? Instruktur yang dihasilkan di sini Iya. akan mempunyai satu komunitas baru, gitu ya. Pastinya Iya. ada yang komunitas baru atau bergabung dengan komunitas yang ada, Iya. yang ada sekarang misalnya di Odina. Hmm. Itu membuat pasar baru, ya, Oke. membuat pasar baru. Kalau udah membuat pasar baru, apa namanya tadi? Kalau apa kuenya tambah Kuenya. banyak, gitu. Oke. Dengan kuenya tambah banyak, industrinya jalan. Iya. Gitu. Kalau kita hambat-hambat, kagak ada yang baru, Bro. Iya. Nggak ada Jadi, yang beli alat, push, nggak ada push. yang- Push sebanyak mungkin akan Iya. menghasilkan satu apa namanya kue yang baru, gitu ya. Industri yang lebih besar untuk apa namanya mengembangkan industri yang digedein lagi, gitu. Iya. Jadi seperti yang kita develop sebelumnya ya, Om Pi kan bilang apa bahasanya itu kuenya diperbesar dong, kan gitu ya. Jadi artinya di dalam IDC program itu kandidat instruktur diajarkan juga atau dikasih training juga, pemahaman juga bagaimana lu bisa meng-create pasar. Betul. Iya. Artinya dia begitu lulus jadi IDC bukan cuma sekedar gue mampu ngajar, tapi gue punya persiapan untuk memulai bisnisnya. Iya. Betul dong. Iya. Itu juga dapat di IDC. Dapat. Di salah satu program IDC Ya. ada Business of diving gitu. business plan gitu. Oke. Diving for business ada. Dan itu part of materi di dalam IDC-nya. Materi Komplit dong. komplit. Gak ada pilihan lo makanya tadi program kan. Udah, gitu aja. Jadi omong kosong gitu, kita ngajarin orang apa namanya untuk jadi instruktur, tapi dia itu tidak diajarkan bagaimana untuk bisa mendapatkan customernya, gitu, konsumennya. Iya sih. Nah, jadi lu cuma diajarin buat ngajar doang. Gitu. Iya. Nah, tapi itu pun kalau diajarin buat ngajarin itu kadang-kadang nanti karena nggak ada pengawasan, nggak ada Iya. apa-apa, kadang-kadang teken aja. Benar. Apalagi kalau misalnya instrukturnya yang ngajar, instrukturnya yang nguji, nah ya udah pastilah coba dipanggil orang-orang itu dites aja di depan. Gue bukan Iya. mau sombong gitu, Iya. tapi gue dengar gitu ya banyak, panggil aja coba kita tes betulan. Gue ngelewatin nggak sih masa-masa seperti ini? Ya. Ya bukan apa-apa, ini kan terkait nyawa orang gitu ya, safety, gitu, keselamatan orang manusia lain gitu kan. Gue sih terus terang gini, kalau misalnya gue ngajar orang menjadi calon instruktur, pertanyaannya adalah gampang. Kalau orang ini, anggaplah gue ngajar lu jadi instruktur, gue kan nanya gitu, kalau nanti Firman jadi instruktur, berani nggak gitu gue membiarkan misalnya anak gue belajar sama lu gitu. Oke. Nah, kalau gue, anak gue nih, ntar mati lagi anak gue, Iya, kan? iya. Berarti kan ada yang nggak benar. Iya, betul. Itu satu. Yang kedua, diajarkan bagaimana untuk bisa mencari pasarnya. Itu penting. Kalau nggak ada ya mau gimana. Makanya yang perlu dilakukan kita ini adalah memperbesar kue, bukan hanya sekedar jadi orang instruktur gitu, tapi hanya untuk nanti ngambilin pasar lain hanya dengan cara lu mampu aja lebih murah. Itu yang biasa terjadi. Iya. Senjatanya cuma harga lebih murah. Ya. Banyak dari yang udah lulus nih, belum lulus aja udah ngantri. Mereka udah gitu? ngantri nih, udah ngantri. Begitu lulus, wah, lu lagi ngambil ke IDC ya, Instruktur Ferry, iya. Gua kapan nih bisa mulai nih? Sabar, belum lulus bro. Oke, iya. Kalau marketnya udah ada ya. Iya, jadi begitu dia lulus nih, terus, wah, udah bisa ngajar. Langsung bisa, oh, udah boleh belum om? Gitu ya, udah belum, sabar, tunggu email dulu. Iya. Gitu kan. Terus jadi artinya kalau misalnya balik lagi ke tadi pertanyaan awal soal masa sebagai coach director, tugasnya salah satu atau marketnya adalah calon-calon instruktur mencetak, lu nggak merasa terancam ya? Enggak. Ya pasti enggak dong, kalau terancam ya lu nggak akan terima murid ya. Iya. Tapi berarti di situ ada tuntutan juga di mana lu harus terus berusaha sustainable atau bertahan terus dong. Pasti. Ya kan? Karena kan lu nggak apa ya, biarpun bagaimanapun juga kan
dengan makin banyak kompetisi ini, lu juga harus jaga market lu kan. Berarti nggak bisa nggak fokus ya, terus jalan aja fokus, sustainable sih yang pasti ya, kayak begitu ya. Oke, jadi sebenarnya sih gua jujur aja ya, gua agak males kalau ngomongin pedi. Kenapa? Karena udah jadi brand image, lu mau bahas apa lagi? Tapi nanti ya di episode berikutnya yang butuh tahu, oh ternyata masih banyak loh agensi yang A, B, C, D, E. Nah itu nanti kita akan bahas ulang. Bukan bahas ulang, sorry, kita akan bahas juga gitu. Jadi buat rekan-rekan yang minoritas yang belum tahu pedi, gitu ya, yang karena semua orang pernah tahu, seperti yang masalah gua kan ya. Yang minoritas artinya sekarang sudah tahu pedi seperti apa. Buat yang juga mau masuk ke dunia profesional juga udah tahu. Yang mau memulai bisnis diving di pedi juga udah tahu harus menghubungi siapa gitu ya. Dan dia udah bilang udah siap diganggu. Walaupun kerja 2 hari seminggu tapi dia setiap hari berani diganggu. Oke. Bisa kontak di nomor telepon ini di bawah. Di mana ini ya? Jangan. Nanti nyebar kemana-mana ya kan, bahaya. Nah sekarang terakhir nih, sebelum nutup, gue pengen kasih kalian waktu 1 menit untuk berpikir satu kalimat, jawabannya 1 kalimat, tapi beda. What and why? Kalau kau Mapi, pertanyaan lagi nih, pedi itu apa sih? Jawabannya harus 1 kalimat. 1 kalimat aja, 1 kata lo ya. Tadi apa? What and why? Kenapa harus pedi? Pikir sedikit, berapa detik, lu pikir tapi 1 kalimat. Siapa yang mau jawab duluan? 1 kalimat ya, kalau 1 kata. Gak boleh jangan gitu, gak boleh ya? Enggak ya. Oke, why and what? Ya kan bisa aja kalau gue tanya, agensi gue Dengduplet adalah agensi Nah, 1 kalimat aja ya kan. Nah, siapa yang mau duluan? Gue apa tadi? Tadi apa ya? Why ya? Kenapa pedi? Kenapa pedi ya? Why ya? What? Apa itu pedi? Why? Ya. Why pedi? Why pedi? Karena dengan Anda belajar pedi, Anda mendapatkan satu kualitas yang terbaik. Oke. Itu ya. Jadi kenapa gue harus ngambil pedi? Kenapa gue harus ngambil pedi? Karena lu akan dapat kualitas yang terbaik. Itu jawabannya ya. Catat tuh ya, catat. Lu rekam, lu catat ini semua. Jadi kalau nanti lu ngambil pedi tidak dapat tuh, lu tuntut naik. Oke? Obi, apa itu pedi? What is pedi? Pedi itu adalah agensi selam rekreasi yang punya kualitas top, memegang market paling besar, dan nggak bakal nyesel kalau nanti sertifikasi pedi. Nah, sudah itu jawabannya. Jadi 2 hal tadi, kenapa gua harus ambil pedi dan apa itu pedi? Secara garis besarnya, prime-nya sudah dijawab oleh mereka berdua. Masalah benar atau tidaknya kita lihat di belakang sana nanti. Kalau tidak benar, silakan tuntut 2 orang ini. Tuntut 2 orang ini. Gitu, oke. Mungkin segini aja ya. Atau ada mau tambahan lain kalian mau belum tersampaikan tentang pedi untuk badi-badi kita di luar sana? Sementara cukup ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tanya di komen nanti ya. Oh iya, boleh. Ada di komen. Oh iya, betul. Sama ini juga kan kadang-kadang kita juga pengen ngasih teman-teman kita di luar sana, termasuk lu juga nih, kalau misalnya ada suatu hal, topik, isu atau apapun seputar dunia diving yang mau diangkat ke Devlog ini, beserta narasumbernya, kita punya email ya. Sebentar email dulu aja. Emailnya divertalks@gmail.com. Gitu ya. Jadi email aja, lu mau ngangkat isu apa, topik apa, mau minta narasumber siapa, sampaikan aja. Nanti kita akan coba untuk mengakomodir gitu ya. Jadi jangan ragu, kontak aja. Hubungi email aja gitu. Udah selesai? Selesai. Oke, selesai. Berarti untuk segmen kali ini tentang agensi pedi seperti apa itu pedi dan segala macam tentang pedi sudah kita jabarkan, sudah mereka berdua jabarkan. Nanti kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Ciao.
Oke. Thank you.